setiap hari, setiap saat, sampai lu mati? Dulu gue Ahokers, ternyata gue Jokowi. Gue nggak akan mungkin berubah menilai orang hanya karena beda pilihan presiden. Gue juga nilai lu tetap jadi istri gue yang menemani gue di ranjang meskipun kita beda pilihan presiden gitu. Terus ayah kan sering ngomong bahwa Prabowo itu baik, Prabowo itu nasionalis, Prabowo itu sebenarnya nggak kayak gitu. Gue yakin banget, kayak selalu bilang seperti itu. Gue bilang, gue orangnya toleran, dia tidak toleran gitu kan. Gue benci banget sama dia. Gue kadang suka mikir gini, tapi apakah gue harus mentolerir mereka yang tidak toleran? Udah mulai emosi nih, kan nih. Udah main fisik deh nih. Kan kita aja beda pilihan nggak apa-apa, apalagi aku sama Ahok. Kita ini orang-orang yang sama-sama goblok tentang politik, tapi so tahu aja. Jadi ini netizen pada umumnya, kita tuh netizen. Shit gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk semuanya. Kenalin, nama saya Sano. Saya Fitri. Istri saya. Kita bikin video ini hanya untuk sebetulnya mendokumentasikan apa yang jadi buah pikir kami, atau sebetulnya bukan buah pikir sih, obrolan kami sehari-hari sebagai suami istri yang mungkin kelak berguna untuk minimal untuk anak cucu lah. Siapa tahu ada manfaatnya nanti gitu kan. Gimana sih orang tuanya itu berdiskusi atau ngobrolin tentang macam-macam. Ya, tentang mendidik anak mungkin tentang masak kali, mungkin tentang pilpres kali. Nah emang, tapi ini video pertama kali kami bikin nih, kita udah sepakat kita sekarang ngomongin tentang ini ya, tentang pilpres nih, karena sekarang yang lagi rame tuh itu. Agak berjauhan duduknya karena ini agak-agak ini nih, agak-agak seru sebetulnya, rawan konflik. Jadi gini, kita ini 2 pemilu terakhir punya pilihan yang sama saat pilpres. Dua-duanya pendukungnya Pak Jokowi. Terus di tahun ini, Pilpres 2024 ini kayaknya kita berbeda nih. Tiba-tiba dia menjadi pendukungnya, tetap pendukung Jokowi ya? Jokowi. Oh. Kamu yang jadi pendukung Bu Mega. Dia pilih Prabowo. Saya konsisten dengan Jokowi. Jokowi nggak nyapres. Yang nyapres itu Prabowo sama Ganjar, iya. Sama satu lagi siapa namanya tuh, lupa. Iya benar. Jadi dia pendukung Prabowo, saya pendukungnya Mas Ganjar. Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? nanti dibahas. Tapi pokoknya gini, dulu tuh kita dia sih terutama dia ini banget fanatik banget tuh sama Jokowi. Apalagi pas 2017 waktu ada Pilkada DKI, dia fanatik ke Ahok, tapi nggak ada hubungannya sama Pilpres ya, teman. Nggak ada hubungannya. Cuman aku ngefans sama Jokowi dan Ahok lah pokoknya. Dibuat-buat. Iya. Sebetulnya ngefans sama Ahok sebetulnya. Kenapa sekarang nggak Ahok aja? Ahok pilih Ganjar. Enggak. Dulu gue Ahokers, ternyata gue Jokowi. Ahok pilihnya Ganjar loh. Kenapa? Kan kita aja beda pilihan nggak apa-apa, apalagi aku sama Ahok. Emang, nah sejak kita sadar bahwa kita berbeda pilihan sekarang ini, gua nih yang biasanya setiap harinya itu kalau nonton YouTube tuh gua nontonnya Akbar Faisal, Total Politik, Bocor Halus gitu. Sekarang gua agak mengurangi itu. Atau kalau nonton gua pas lagi sendirian aja gitu, karena kayaknya takut. Karena dia takut juga aku terlalu banyak tahu jagoan aku gitu kan. Enggak. Takut dianya malu kalau dianya itu khawatir dia takut kalah atau apa gitu. Padahal takut kalah gue sih. gitu. Ya udah, sekarang kita mulai aja dengan coba lu ceritain kenapa lu sampai pilih Bapak Gemoy itu.
Jadi sebenarnya aku dulu namanya juga angkatan, aku waktu kuliah angkatan 97, jadi tahu banget lah waktu. Ini ngomongin angkatan maksudnya apa nih? Iya, ntar dulu diceritain kan Prabowo ada hubungannya dengan itu, ya kan? Gue harus sebutin angkatan juga. Kecuali angkatan Balai Pustaka. Jadi tahulah gimana apa namanya dulu kerusuhan 97 tuh kayak gimana 98. gitu. 98 tuh kayak gimana gitu kan. Dan dulu itu Prabowo itu dianggap musuh sama mahasiswa, sama orang-orang yang pro demokrasi itu dianggap kontra gitu kan. Nah, Pro sebenarnya reformasi maksudnya. maksudnya yang pro reformasi itu dianggap kontra. Nah, sebenarnya yang bikin aku akhirnya memahami Prabowo itu ayah. Aku manggilnya ayah atau kamu? Terserah ayah aja. Apa? Kenapa? Dia bilang bahwa sebenarnya Prabowo itu nasionalis. Apa intinya? Gue yakin banget kalau dia selalu bilang sama gue kayak gitu kan. Kalau apa? Prabowo itu nasionalis. Jadi dia itu sebenarnya beda dengan kelompok-kelompok yang apa? Yang Pada saat itu mengusungnya gitu ya. yang ikut mengusung dia kayak gitu. Sampai akhirnya Prabowo kalah, Pilpres sama Jokowi kalah, terus dia akhirnya jadi menhannya Jokowi dan dia mau gitu kan. Aku sebenarnya dulu masih ini mungkin bagus juga ya, jadi dia meredam apa cebong dan kampret itu. Iya kan? Dia termasuk yang dengan berbesar hati dia mau jadi menterinya Jokowi, walaupun sebenarnya antara berbesar hati sama dia ngincer pengen Cari jalan lain. cari jalan lain buat tahun setelahnya apa pilpres setelahnya aku juga nggak tahu kan. Kalau jadi Menhan otomatis namanya naik lah, sering disebut, sering kelihatan di TV gitu kan, engagementnya naik gitu. Oh, iya betul. Gitu kan. Antara itu, tapi lebih ke dia berjiwa besar lah, dia mau jadi menhannya. Setidaknya itu memang berpengaruh banget. Cebong dan kampret jadi agak reda. Dulu kan waktu pilpres sebelumnya kan cebong kampret luar biasa gitu kan. Aku sebagai cebong ngerasain banget dulu gimana pas pilpres itu cebong kampret itu luar biasa Frontal banget lah pokoknya ya. Gitu. Nah, setelah dia jadi Menhan itu agak mereda dan dia kayaknya rela dihina-hina juga sama pendukungnya karena dia mau masuk dalam pemerintahan Jokowi. Itu kan juga berbesar hati dia gitu kan. Udah gitu terus ayah kan sering ngomong bahwa Prabowo itu baik, Prabowo itu nasionalis, Prabowo itu sebenarnya nggak kayak gitu. Gue yakin banget, kayak selalu bilang seperti itu kan. Lama-lama akhirnya ya gue suka juga deh, bukan suka sih sebenarnya, oh ya oke, dia baik gitu, jadi menurut gue dia udah baik nih. Nah sekarang masuk ke pilpres yang 2024 ini nih, di kepala gue kan Prabowo udah baik, Prabowo nasionalis gitu kan. Terus ketika nyapres gue jadi suka nih sama dia gitu kan, apalagi dia didukung sama waktu itu kayaknya Jokowi belum ini, tapi Jokowi kelihatan bahwa dia itu kelihatan tuh kayaknya harmonis gitu loh sama Prabowo, tuh harmonis banget. Sama Ganjar juga harmonis sih waktu itu. Nah terus makin kesini kan entah apa yang mereka perbuat dengan medsos gitu kan, sehingga medsos itu mencitrakan Jokowi itu dikuyo-kuyo sama Bu Mega, nggak dianggap sama Bu Mega gitu kan, nggak dianggap sama Bu Mega. Jadi lu ikut sakit hati ini? Iya, gue sakit hati gitu liatnya, namanya juga emak-emak gitu kan, namanya juga emak-emak ya, yang apa sih, akhirnya gue lebih suka walaupun apa, dulu gue juga agak, karena kalau sama Ganjar tuh sebenarnya gue nggak tahu kenapa pencitraannya tuh nggak pernah berhasil ke gue. Pencitraannya dia Jokowi kan dulu juga pencitraan masuk gorong-gorong gitu kan, pencitraan
Sebenarnya itu kan pencitraan usaha. Nah, si Ganjar ini kan juga dia pencitraan, berusaha pencitraan, tapi pencitraannya itu gagal dia. Nggak kena gitu. dia Nggak gitu ya. kena gitu Padahal dia. itu teman sekampung lu ya, teman satu kota lu ya, Ya, bukan satu kecamatan. teman. Maksudnya nggak teman sih, satu kecamatan sama lu ya, lo ya. Nggak satu kecamatan. Kecamatan Kutoarjo. Sebenarnya berdekatan, cuman kan aku Bayan sebenarnya. Oh, lu Bayan bukan Kutoarjo ya? Tapi deket. Ya, tetangga lah ya. Gitu kan, akhirnya gue oke lah, nggak apa-apa lah Jokowi, ada gosip-gosip Jokowi mendukung Prabowo, gue makin seneng gitu kan. Oh ya udah Jokowi Prabowo, jadi gue Prabowo aja. Makin yakin nih Makin Prabowo yakin. gitu. Nah, waktu si Ganjar wakilnya ternyata Mahfud, itu gue agak goyang nih gitu. Waduh, Mahfud keren juga sih Mahfud ini, gue ngefans juga, menurut gue dia negarawan lah, bagus gitu Mahfud, sepak terjangnya selama ini bagus. Nah kalau dia, aku yakin dia bukan pencitraan, tapi dia kena di hati aku, walaupun nggak pencitraan sih Mahfud, apalagi dia pencitraan gitu kan. Mahfud sebenarnya bagus, cuman tetap aja bayang-bayang Megawati yang mengkuyo-kuyo itu ini banget mengganggu banget ya. Mengganggu banget buat aku. Jadi akhirnya ditambah kasus MK itu, sebenarnya aku udah agak udahlah Mahfud aja, bukan Ganjar ya, Mahfud aja gitu yang aku pilih gitu kan. Tapi lama-lama aku akhirnya kayaknya enggak deh nih, kayaknya Ganjar bakalan di setir sama Bu Mega deh kayaknya gitu, modelan buat ya, maaf ya Pak Ganjar. Selalu tahu bahwa wakil presiden tuh nggak punya ini. Ya, setelah suami aku ini selalu bilang bahwa wakil presiden itu di mana-mana nggak punya wewenang, cuman sebagai pemanis aja gitu. Bukan pemanis. Apa tuh? Dia bertugas pada saat presiden berhalangan. Untuk maksudnya selama ada presiden dia cuma pemanis doang, ada wakilnya gitu kan. Dan gitu terus karena disclaimer dulu ya. Kita ini orang-orang yang sama-sama goblok tentang politik, tapi sok tahu aja. Jadi ini netizen pada umumnya, kita tuh netizen. Soalnya tuh gue ngomong tugas, wakil presiden nggak punya tugas, gue nggak tahu juga. Tapi kayaknya emang iya sih nggak punya tugas. Selama ini begitu ya yang kelihatan ya. Kalau nggak salah gue dengar begitu, ditugasin sama presiden, tapi dia nggak punya wewenang kecuali sebagai pengganti presiden pada saat dia berhalangan. Kalau nggak salah gitu. Nah, udah gitu ada kasus MK gitu kan. Kasus MK itu sebenarnya aku juga agak gimana ya? Agak nggak suka sebenarnya. Gelo banget ya, apa namanya? Kok gitu sih? Kok bisa-bisanya kayak gitu ya? Apa namanya? Menggunakan pamannya untuk ini waktu itu aku berpikir seperti itu. Menggunakan pamannya untuk memuluskan jalannya menjadi wakil presiden si Gibran ini. Aku bicara tentang Gibran. Tapi setelah aku mendengarkan penjelasan dari Fahri Hamzah, aku jadi mikir juga, oh iya ya, benar juga ya, kalaupun sebenarnya yang mengajukan sendiri adalah Gibran, memasukkan gugatan ke MK bahwa aku mau seumur aku ini aku bisa jadi wapres, itu juga boleh-boleh aja, ternyata nggak masalah. Dia sebagai warga negara itu boleh, ternyata boleh dia menggugat itu gitu, jadi nggak ada masalah. Tapi mungkin sebenarnya kalau memang Gibran sendiri yang mengajukan, malah kita nggak apa-apa ya, mungkin nggak terlalu menjijikan ya mungkin. Jangan kita, lu aja, gue punya pandangan lain soalnya. Gitu, ya nggak masalah. Yang kebetulan memang pamannya Gibran itu adalah ketua MK setelah menikah. Pamannya ini menjadi paman setelah menikah dengan bulenya Gibran gitu. Nggak runtut ya ceritanya. Nggak apa-apa lah gitu kan, bukan. Itulah akhirnya aku jadi oke lah, jadi setelah dari penjelasan Fahri Hamzah, padahal memang Fahri Hamzah mungkin ngomong gitu juga karena dia mendukung Prabowo. Jelas gitu. Jadi, tapi aku karena mungkin setengah hatiku waktu itu sudah ke Prabowo, jadi ada bulat lagi, jadi ya udah aku pilih Prabowo Gibran. Toh dulu memang aku alergi banget sama Gibran waktu tiba-tiba kok dia nyalon jadi wali kota Solo gitu kan. Tapi kenapa sih dia nggak
masuk aja dulu dari jadi DPRD atau apa dulu gitu kan, biar kelihatannya nggak ujuk-ujuk gitu lah. Jadi agak kesel juga waktu itu. Tapi ternyata setelah makin kesini, kok ternyata Solo makin maju, pembangunannya bagus, terus banyak gebrakan-gebrakan. Ya mungkin adalah yang bilang bahwa itu proyek dari pusat semuanya dimasukin ke Solo. Tapi kalaupun ada proyek dari pusat, kalau PIC PIC-nya tidak menjalankan, tidak melakukan proyek itu dengan benar, proyek itu juga nggak akan jalan gitu. Jadi akhirnya aku milih Prabowo dan Gibran. Jadi omongan gue yang bilang bahwa sebetulnya Prabowo itu nasionalis gitu ya, itu lu masuk banget tuh lo ya. Tapi emang menurut gue dulu itu kan dulu digambarkan Jokowi lawan Prabowo itu kan Prabowo ini agamis, Islamis, Prabowo itu. Sementara Jokowi ini bahkan ada yang bilang PKI gitu kan. Itu kan ngawur banget. Prabowo dengan Gerindranya itu udah jelas nasionalis karena dia dulu ideologinya sama pas sama PDIP, sama Nasdem itu sama Demokrat itu sama betul. Tapi dia digambarkan lain yang padahal tidak gitu kan, apalagi didukung oleh kelompok-kelompok yang menurut gua yang gua nggak suka lah pokoknya lah. Gua agak susah ngungkapin rasa gua tentang kelompok-kelompok pendukung Prabowo pada saat itu karena pokoknya digambarkan lain yang padahal kelihatan banget itu enggak gitu. Dia tuh enggak seperti itu, kelihatan banget. Keluarganya sangat pluralis lah. Kakaknya ya kak? Kakaknya, keponakannya itu beda sih, nggak tahu gue. Kakaknya Pak di situ sih, siapa Hasim? Nggak tahu gue. Kakaknya maksudnya Hasim kan? Iya maksudnya Hasim. Ponakannya juga keren kan siapa? Keren kata. Siapa namanya? Aduh lupa. Siapa ya? Kita browsing. Siapa yang namanya? Juga kan? Iya, kan, aku ngefans sama dia. Ya dia bagus. Yang kata gue dia cocoknya masuk PSI sebetulnya. Gitu, jadi dulu digambarkan salah oleh pendukungnya, digambarkan tidak seperti itu dan dikemas yang kalau tahu dia tuh nggak seperti itu. Gue berkali-kali bilang gitu sama lo dulu 2014, 2019 juga sama. Gitu terus. Kalau masalah Bu Mega sih, gue juga sama sebetulnya kesel juga. Meskipun mungkin tidak salah bahwa anggapan presiden itu petugas partai karena memang yang menunjuk calon presiden itu ya partai, dan kebetulan di PDIP itu yang punya hak penuh itu adalah ketua partai, sama seperti partai kebanyakan lainnya. Di PDIP yang menentukan siapa calon presidennya Ketua Umumnya Megawati, di Gerindra juga Ketua Umumnya Pak Prabowo yang menentukan, di Golkar juga Ketua Umum yang menentukan, sekarang itu Pak Erlangga, kalau di PKS kayaknya enggak deh, Majelis Syuro kalau nggak salah gitu ya, di Demokrat pembina ya Pak SBY itu, iya. Pembinanya, kira-kira begitu, tiap partai punya aturan masing-masing ya, dan nggak salah sebetulnya, cuma penyebutan petugas partai untuk seorang presiden itu emang rasanya dan berkali-kali diucapkan gitu kan, apalagi waktu pas dia ngomong itu waktu pas dia ngomong kalau nggak ada PDIP Jokowi itu apalah gitu kan, nggak merendahkan gitu kan ya. Banyak yang bilang bahwa justru PDIP tanpa Jokowi yang nggak apa-apa, nggak juga sih. PDIP itu emang udah besar sebelumnya, tapi pada saat Jokowi terpilih 2014, PDIP makin besar lagi dibanding sebelumnya. Meskipun PDIP tapi gue sebenarnya milih Jokowi bukan karena PDI loh. Mungkin dia masuk ke partai lain itu juga gue pilih. Sekarang? Waktu itu. Karena gue kan sukanya emang sukanya sama Jokowinya bukan sama Mega. Dan sejak gubernur itu. Sejak wali kota Solo kan dia kan sebenarnya terkenalnya dari wali kota Solo. Belum sangat terkenal sih, dia terkenal tuh pas dia mau nyapres, pas dia mau nyagup. Iya, karena dia bagus di Solo, makanya dia dicalonkan untuk jadi gubernur di Jakarta, karena dia bagus di Solo gitu. Tapi kan lo nggak tahu waktu dia bagus di Solonya, taunya pada saat dia mau nyagup, langsung beritanya banyak gitu kan. Nggak tahu deh, seingat aku sih kalau pada banyak pemberitaan bahwa sebelum ada
Pilgub Jakarta kita nggak tahu Jokowi, bahkan kita nggak tahu Jokowi. Kan dulu kita sih ngadain event mencari gubernur Jakarta itu. Dulu kita nggak ada ngundang Jokowi itu, ngundangnya Farhad Abbas kalau nggak salah itu. Terus siapa itu orang Golkar itu? Aku nggak tahu. Nggak ada. Kita Hikari, lu nggak ikut ya? enggak. Sama Jak TV apa Jak TV? Oh. Kayaknya aku udah. Ya gue pernah bikin event itulah, mencari gubernur apa judulnya, Jakarta 1 kalau nggak salah. Jadi mencari calon gubernur Jakarta waktu itu. Opa di shoot. Malah ngundangnya itu Farhad Abbas karena dia mau nyagup waktu itu kalau nggak salah. Nggak ada nama Jokowi, itu belum ada Jokowi itu. Ahok juga nggak ada. Aku udah di. Lupa gue. Bukan Hikari ya? Ada ya? Enggak ya? Udah nggak ya? 2012. Ya, udah. 2012 tuh. 2012. Sebelum 2012 berarti 2011 berarti. Karena sebelum kan 2011 pilgubnya 2012. 2011 kan belum. Nah, jadi belum kedengeran sebetulnya. Coba ngomongin apa sih kok jadi ke situ sih larinya? Oh ya, Jokowi. bahwa sebetulnya PDIP pernah sangat besar sih waktu habis reformasi itu dia kalau nggak salah menguasai DPR 30% apa lebih dari 30% nggak salah. Jadi itu gede banget itu. Dulu yang bisa sebesar itu kan cuma Golkar ya. Iya, zaman dulu Mungkin dari Golkar. 60% kali, dari 60% kali Iya, semuanya Golkar. Daripada saat 2099 dia besar PDIP itu, tapi 2004 kayaknya kalah sama Demokrat deh. 2009 apalagi, Demokrat gede banget. 2004. Barusan ngomongnya 2024. 2004 kalah sama Demokrat, apalagi 2009 Demokrat gede banget, PDIP mungkin belasan kali ya. Nah, di 2014 naik lagi dia jadi berapa, 20 atau 18 gitu kalau nggak salah gitu, sama 2019 juga, sama 2019 juga naik lagi. Jadi dia Jokowi menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden pasti karena ditunjuk sama PDIP. Ya ada jasa PDIP, ada jelas lah gitulah. Jelas. Kalau nggak Kan ada dia PDIP, juga dia memang orang PDI waktu di Solo itu dia udah jadi PDI kan. kalau nggak salah dia masuk PDIP itu karena dia mau nyalon wali kota. Jadi dia katanya dia ngelamar-lamar dulu tuh ke partai lain, mau ngusung dia atau nggak. Jadi dia mungkin oportunis juga orangnya kali ya, Jokowi itu. Partai-partai lain juga, nah PDIP yang menampung si Pak Rudi itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah deh, kita so tahu sih soalnya. Itulah sama Bu Mega juga gue sebel gitu kan. Tadi kalau Prabowo emang gue tidak menurut gue dia tuh bukan orang yang agamis atau apa, tapi dia tuh dari kaum nasionalis sebetulnya gitu. Kalau mau dipisahin itu ya, politik besar ada yang apa kiri dan kanan itu. Gitu terus kalau tadi lu loncat ke MK lagi tadi ya. Kalau masalah MK, gue sih tetap yang gue nggak masalah dengan Gibrannya asli. Gue nggak masalah, apalagi dengan usia cawapres ataupun cawapres yang turun ke 30 tahun, 25 tahun, selama punya hak pilih menurut gue boleh aja kalau dipilih sama rakyat, dia boleh mencalonkan diri jadi calon presiden ataupun wakil calon presiden, menurut gue boleh. Nggak masalah gue dengan umur muda, dengan mau Gibran kayak yang maju meskipun dia anak presiden, gue nggak masalah. Meskipun gue kok merasa harusnya Pak Jokowi itu pada saat dia menjabat nahan dulu lah anaknya untuk jadi wali kota kayak untuk jadi nyapres, apa menurut gue sih gitu. Kayaknya lebih enak aja gitu dilihatnya, kayaknya lebih terhormat gitu. Meskipun nggak salah dia mau nyapres juga nggak salah, nggak ada, karena dia tidak melanggar undang-undang gitu kan. Nah tapi kalau betul bahwa apakah presiden ataukah anak presiden mengatur sehingga undang-undang itu bisa dirubah supaya dia bisa masuk, nah itu yang nggak asik. Iya. Kalau betul-betul kalau memang seperti itu ya. Indikasinya sih kuat, karena yang mengajukan gugatan tentang umur cawapres itu kan PSI yang paling kenceng kalau salah ya. Kalau nggak salah ada beberapa gugatan, ada 9 atau berapa gugatan yang masuk di sidang itu semuanya nggak dikabulkan. Cuma satu gugatan yang masuknya kalau nggak salah nih, kalau kata Pak Jimli itu masuknya hari Sabtu, hari yang tidak lazim gitu untuk menerima gugatan. Kemudian beberapa kemudian Senin itu diputuskan, dan gugatan-gugatan lain yang tidak dikabulkan itu pamannya Gibran ini nggak hadir, nggak ikut sidang dengan alasan karena menyangkut ada hubungan darah yang terkait di situ gitu kan.
gitu. Tapi pada sidang yang gugatan terakhir itu dia ikutan dan lolos. Jadi kan indikasinya kuat banget lah bahwa itu ada cawe-cawe gitu kan sampai ke situ gitu. Walaupun sebenarnya kalaupun akhirnya diputuskan iya juga nggak apa-apa. Nggak gitu kan. masalah. Tapi coba kalau bukan pamannya gitu yang mutusin, nggak masalah. Nggak masalah ya. Sama sekali nggak masalah. Kalau bukan paman negara di situ itu nggak masalah. Gue tidak akan mempermasalahkan Gibran ataupun Umut. Tapi kalau kelihatan banget itu kok kayak dibuat untuk memuluskan. Kenapa sidang yang lainnya nggak ikut dan itu dibatalkan? Apa nggak ada yang dikabulkan? Tapi kenapa pas yang itu kok dia ikut dengan waktu yang janggal katanya gitu kan? Dan diputuskan oleh MK bahwa itu pelanggaran kode etik. Gitu. Berarti emang udah pasti itu nggak benar. Gitu loh. Tapi kenapa gue kalau tadi udah nentuin kenapa pilih Prabowo, kalau gue tetap pilih Ganjar karena gue tahu dia waktu masih di DPR dulu, gue termasuk orang yang suka lah sama Ganjar, Akbar Faisal, gue suka ngomongnya itu runut, jelas, bahasanya jelas, terus alasan-alasannya diutarakan jelas, bukan cuma marah-marah atau apa gitu loh. Dia Kalau pintar ngomong sih emang. termasuk Fahri Hamzah meskipun selalu berbeda pada saat pilpres itu kan dia jadi PKS ya, terus dukung Prabowo terus 2 kali itu kan 2014 2019. Meskipun orang yang ngeselin gitu, tapi gue selalu bilang sama lu kan, tapi benar yang dia omongin itu gitu. Oh iya, apa maksudnya? Dia punya dasar pemikiran yang bisa dimengerti gitu. Kalau Fadlizon gue nggak. Kalau Fadlizon kebanyakan kalau kata gue ya cuma nyinyir atau mencela. Gitu. Kalau Fahri Hamzah termasuk yang mantap lah sampai dengan pendapatnya tentang MK. Menurut gua orang seperti buah pikirnya Fahri Hamzah selama ini tuh untuk putusan MK itu harusnya bicara keras untuk bahwa itu terindikasi meloloskan seseorang dengan melakukan perubahan undang-undang. Menurut gua nih harusnya Fahri Hamzah begitu. Dari track record buah pikiran dia yang gua ikutin selama ini. Tapi kok dia sekarang berpendapat atau berpandangan terbalik ya kalau gitu. Gitu sih. Jadi gue sudah suka Ganjar sejak jadi DPR. Nah, gue pernah sangat tidak suka Ganjar pada saat dia terpilih jadi gubernur Jawa Tengah. Di hari pertama dia bertugas, gue ingat banget, malam-malam dia sidak di Jembatan Timbang. Waduh. Cuman ya, untuk sekelas gubernur. Iya, dia apa sih namanya itu sidak apa namanya seolah-olah dia ingin membongkar apa gitu kan, ada pungli di sana, buka lacinya, duitnya cuma berapa puluh ribu kalau nggak salah, 400.000, pokoknya jumlahnya kecil banget dan terlalu kecil untuk seorang gubernur turun tangan langsung. Dia menangani itu harus, tapi kan nggak harus dia langsung kalau kayak gitu. Dia bisa menugaskan. Dan nggak harus, misalnya nggak harus dipublish kayaknya ya. Itu kan kayaknya seperti gebrakan dia di hari pertama jadi gubernur. Iya, gitu dia kan. mau ngasih lihat bahwa gebrakannya tuh terlalu. Mau ngasih lihat bahwa dia anti korupsi segala macam mungkin gitu, tapi terlalu kecil menurut gue, terlalu ya. Tidak gubernur itu kan tidak harus dia bisa mengerjakan hal-hal detail beneran kayak misalnya Jokowi dulu masuk gorong-gorong, nggak harus, tapi bahwa dia harus tahu iya gitu kan, tapi dia nggak harus mengerjakan sendiri itu nggak harus apa misalnya nyangkul got itu misalnya bersihin got, nggak harus gitu juga gitu loh. Itu ada tugas lain yang lebih besar, misalnya dia mengkoordinir bawahan-bawahannya dengan lebih baik kan gitu. Gitulah kira-kira. Itu sebenarnya salah satu Jokowi efek ya. Itu sebelum Jokowi. Pencitraan yang modern kayak gitu. Tidak langsung. Ya enggak lah, Jokowi udah pencitraan jadi gubernur. Kan duluan. Oh iya ya. Iya kan. Oh iya kan betul. Jokowi jadi presiden, dia baru jadi gubernur. Iya betul. Jadi dulu pada saat Jokowi terpilih presiden juga 2014 itu langsung banyak yang gitu tuh, menteri-menterinya juga tuh. Menteri Kehakiman terus perlu yang
wah loncat pagar ke LP masalah gitu. Pada turun ke jadi bawah pada kayak gitu-gitu lah. ya memang bagus sih sebenarnya kalau itu Enggak. bukan pencitraan itu Enggak. bagus kalau itu bukan pencitraan Enggak, ya. untuk gua pencitraan itu untuk gua nggak masalah. Kalau dilakukan setiap hari, setiap saat sampai lu mati. Lu mencitrakan diri lu baik terus nggak masalah. Tapi kalau cuma untuk meraih suara doang, setelah itu lu nggak lagi, nggak. Sebenarnya bukan dia loncat pagarnya, bukan dia masuk gorong-gorongnya ya, Apa menurut dong? gua ya. Tapi dia turun ke bawah, ketemu rakyatnya itu yang ya Yang sebenarnya. mau dia- Tapi modelnya mau kayak gimana? Ada yang modelnya turun ke gorong-gorong, ada yang Oke. loncat pagar LP, ada yang maksudnya tuh sebenarnya maksudnya itu. Iya, maksud gua juga sama. Dia mau ngasih lihat bahwa dia turun ke bawah itu nggak masalah. Kalau dilakukan terus-menerus sepanjang hari, sepanjang tahun, sampai lu mati, jangan cuma sedang menjabat doang gitu. Kalau cuma pada saat untuk meraih suara doang, atau meraih simpati doang, setelah itu enggak, shit gitu. Gitu. Tapi gue sempet gak suka sama Ganjar gitu kan. Terus kenapa sekarang gue tetap memilih Ganjar lagi gitu kan? Karena pilihannya cuma ada Prabowo, Mas Ganjar sama siapa satu lagi? Hah? Siapa sih? Anies. Hah? Itu dulu kan. Kok kenapa kita kayak malas banget ya? Anies Baswedan itu bagus. Gue sama seperti Ajuan, sama seperti kakak saya. Salah satu yang membuat gue milih Jokowi pada 2014 itu adalah Anies Baswedan. Tapi Gila, semua keren lu- banget dia ngomong. Tapi asli pandangan itu langsung jadi gue sama juga dulu sempat gue makanya suka dicengin sama Kenji kan karena dulu gue pernah bilang Anies itu keren waktu Jokowi nyapres ya. Gue suka dicengin 12. itu sama dia karena gue pernah bilang bahwa Anies itu keren. Tapi setelah dia nyagup dan dia kayaknya merusak semua ya, merusak nih gue punya pandangan yang bagus banget nih tapi sama dia diacak-acak nih sama dia pandangan gue itu diacak-acak sama dia sendiri gitu kan dia yang Tenun katanya kebangsaan dia selalu keberagaman tuh dia kayaknya menjunjung tinggi keberagaman tapi tiba-tiba dia bertolak belakang dengan itu dan dia bekerja sama dengan orang itu. kelompok. Jadi bukan Anies ya, bukan Anies. Gue kagum sama Anies termasuk Indonesia mengajarnya. Bahkan gue dulu berapa kali gue ikut kelas inspirasi itu kalau nggak salah itu turunan dari Indonesia mengajar lah. Jadi gue kagum sama Anies Baswedan sampai dengan pada saat dia nyagup juga masih ini kok dia masih kayak canggung gitu ya. Pernah ada di TV apa gitu peristiwa terus dia kayak Ibu mah udah di keliling gua kok kayak gini gitu, kelihatan banget mimik mukanya gitu. Sampai dengan gua lihat video yang dia sampai mendatangi, akhirnya dia nyaman ya kayaknya gitu. nyaman dengan Jadi dia mendatangi satu kelompok yang gua nggak suka dan dia kayak memuji-muji atau kita sama terus ya kayak ingin meraih simpati dari mereka dan jadi alasan gua kenapa gua pilih Ganjar hanya karena Prabowo dan Anies Baswedan pernah mau berkompromi bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang gua nggak suka. Ya itu aja. Dan menurut gua nggak bisa terima. Hanya karena mereka pernah bekerja sama dengan bahwa apakah Ganjar pernah bekerja sama? Setahu gua sih tidak. Setahu gua dia orang sama seperti Gibran. Dia orang yang toleran dan tidak pernah mau berkompromi dengan orang-orang yang dianggap tidak toleran. Gue punya kalimat bagus. Bukan kalimat sih, punya permasalahan bagus yang harus dipikirkan. Orang toleran itu apa sih? Kenapa orang toleran kok tidak bisa mentolerir orang-orang yang tidak toleran? Ngerti nggak, Bang? ngerti. Kalau gue bilang gue orangnya toleran, dia tidak toleran gitu kan? Gue benci banget sama dia. Gue kadang suka mikir gini. Tapi apakah gue harus mentolerir mereka yang tidak toleran? Sebagai orang toleran harusnya gue bisa mentolerir dong orang-orang yang tidak toleran. Harus nggak sih? Itu pertanyaan yang belum bisa gue jawab sampai sekarang. Ngerti nggak maksud gue? Iya ngerti maksudku. Gue merasa gue toleran. Kalau kita toleran,
orang yang toleran, kita harus bertoleransi juga kepada orang yang punya pandangan berbeda dengan kita. Maksudnya kayak gitu kan. Pandangan berbeda nggak masalah. Yang tidak toleran. Yang tidak tolerannya ini. Kalau pandangan berbeda dalam hal lain nggak masalah, tapi kalau yang tidak toleran, gue harus mentoleran mereka nggak ya gitu. Harusnya kalau orang toleran harus mentoleran juga ya, bahwa mereka itu ada gitu. Ini agak melenceng lagi ngomong dari pilpres tuh. Tapi itu tentang itu sangat mempengaruhi gue memutuskan untuk memilih siapa hari ini. Besok mungkin bisa berubah lagi, mungkin gue besok milih Anies, mungkin aja. Tanggal 14 Februari itu mungkin aja gue milih. Enggak, sangat mungkin sih milihnya nomor 2. Bukan nomor 1 ya kalau lu mau pindah. Sebetulnya gue kalau kali ini juga gue berusaha mempengaruhi dia sih supaya gancar aja ya. Susah ya. Nggak tahu kenapa marwah presiden itu kayaknya nggak ada di dirinya Ganjar menurut gue ya. Kenapa ya? Kan gue emak-emak ya kadang mengedepankan perasaan dibandingkan logika kan. Meskipun setelah lihat, lu nggak lihat Debatnya cuman kan banyak lihat di medsos yang cuma sepotong-sepotong itu. Sebenarnya aduh tolong deh Pak Prabowo untuk debat selanjutnya jangan membuat blunder-blunder yang membuat saya ragu lagi. Jadi lu merasa sebenarnya debat kemarin juga dia nggak kayak performnya? Kan gue sebenarnya yakin banget bahwa jadi presiden itu kalau gue ya yang penting bisa kerja. Sebenarnya kan ngomong itu nggak harus bagus, tapi ketika dia ada di forum kayak debat itu, karena dia diadu dengan orang yang lebih pintar ngomong, jadi dia terlihat tidak pintar gitu kan. Terlihat tidak pintar, padahal itu belum tentu menurut aku. Cuman dia nggak bisa mengutarakan kadang seperti itu. Gua kan sebagai orang yang kayak dia juga mungkin agak susah ngomong. Itu makanya nggak bisa jadi presiden. Menurut gue presiden itu harus bisa mengutarakan apa yang ada di kepalanya. Kalau dia nggak bisa mengutarakan itu, bisa dengan timnya. Maksudnya kan ngomong debat sama ngomong dia memberikan ya paham gue. Apa sih namanya? Memberikan instruksi itu kan berbeda. Ngomong debat dengan memberikan instruksi itu kan beda. Ya, kalau instruksi nggak bisa debat, gitu. Iya, jadi ya misalnya mungkin di forum yang biasa aja tidak. Kalau ini kan kayak diadu gitu loh ya. Yeah. Kalau itu kan kalau udah jadi presiden setelah jadi presiden dia ngomong salah dia boleh koreksi, boleh segala macam iya, gitu ya. Terus kalau debat bisa meminta pendapat ini kan kalau ini forumnya kan forum berdebat. Oh, gue paham maksud lu. Gitu. Tapi gue paham maksud lu yang itu, tapi kalau dia harus bisa bicara. Dia bukan nggak bisa ngomong loh. Kalau aku beberapa kali lihat rekaman dia ngomong lagi jadi perwakilan di ngomong sama kayak dia pernah ada di forum untuk ngomongin masalah perang Ukraina sama Rusia. Menurut aku bagus-bagus juga. Maksudnya bukannya tidak bisa mengutarakan pendapat gitu. Yeah. Bagus-bagus juga kok. Cuman karena itu Nah, ditambah lagi katanya ada rahasia-rahasia yang dia nggak bisa ungkapkan. Masalahnya kayaknya dia tidak tahu gimana caranya mengungkapkan pendapatnya tanpa harus ngomongin rahasia. Jadi dia memilih dia mungkin seperti itu ya. Aku juga kurang tahu. Ya itu dia kurang pintar diplomasi, artinya dia harusnya kemarin bisa ngomong, bisa ngejelasin bahwa itu tuh nggak bisa dibuka, jelasin aja bukan dengan emosi gitu. Iya. Bahwa itu nggak boleh loh. Tidak dengan dibuka itu nggak boleh loh karena dia bisa menunjukkan kelemahan kita. Tapi setiap pertanyaan dia akan menjawab seperti itu semakin di will juga. Belum tentu ya. Nah mungkin juga dia udah kepatok. Aduh kalau 1 menit nggak cukup, 1 menit ya waktunya. Di sana tuh ada 1 menit atau 2 menit sampai 4 menit gue lupa yang mana. Mungkin untuk menjelaskan itu kayaknya nggak cukup waktunya. Jadi percuma mungkin dia baru ngomong belum selesai gitu. Padahal sih nggak apa-apa, ngomongin aja ya padahal. Iya, ngomong aja. Iya, lain kali ngomong aja Pak. Pak Prabowo. Salah Prabowo dengerin itu. Iya, aku harap dia nonton. Sebelum debat berikutnya gitu. Iya. Gitu. Terus, lu pernah terganggu nggak dengan ini tim Mawar? Tim Mawar, ya dulu iya waktu Prabowo.
waktu lulus kuliah dan pokoknya sampai dengan 2019. itu masih gue Iya. masih pokoknya sampai dengan Budiman Sujatmiko ngomong. Oh iya, Oh, kenapa gitu. nggak? Karena gue ngefans banget ya sama Budiman Ya Sujatmiko. sama gue juga. Iya. Gue Budiman sejak di PRD baru. Gila, keren banget sih orang itu ya. Menurut aku sih. Menurutmu sekarang pasti dia nggak keren? Atau Keren. Gue nggak akan mungkin berubah menilai orang hanya karena beda pilihan presiden. Enggak. Gue juga nilai lu tetap dia Nggak, istri gue soalnya ya. kan- Menemani gue di ranjang. Meskipun kita beda pilihan presiden gitu. Iya. Budiman Sujatmiko gue suka dia sejak dia masih di PRD. Iya, bener sama. Pokoknya lah dia mah dulu zaman Lu dulu. suka ikutin PRD? Kan gue anak fisik Oh. 2017. Aku 2017. 97. 97 ya Allah. Iya, 97. Muda 97. banget lu sebelah. Dari 97 itu pasti dia tokoh yang sangat diidolakan kan. 97. Gimana lu tadi? Lu berubah pandangan tentang Tim Mawar? Iya, karena gue mendengarkan penjelasannya si Budiman. Bentar. Gue cek dulu ya. Karena kemarin gue lagi nge-shoot ini dia mati sendiri. Gue cek dulu. Masih hidup nggak nih? Matiin aja terus Loh, mati kan sih? jadi mati dari kapan? Nggak tahu. Tuh betul tadi keputus. Karena kemarin gua ngerekam ini dia berhenti di tengah jalan. Apanya ya? Jadi lu berubah pandangan tentang Tim Mawar setelah apa? Budiman. Setelah Budiman kenapa? Ya, mendengar penjelasan Budiman. Apa Aku tadi? sebenarnya udah lupa dia ngejelasin apa lah gitu. Oh, tapi Pokoknya sebenarnya kan sebenarnya nih ya, Budiman, Adiana Napitupulu itu sebenarnya kan udah lama nih ikut PDIP. Ya enggak? Kalau dia tidak memaafkan Prabowo waktu Megawati duet sama Prabowo, harusnya dia nggak suka dong. Itu kan pelajaran. Ya enggak? 2009 ya. Cuman ketika mereka lagi berkompetisi di Adian dan teman-teman dan yang lainnya, pasti langsung begini sama Prabowo. Jadi benar kata si Hasbi itu. Kan kalau misalnya kayak Jokowi lah waktu itu udah menjabat jadi presiden. Dulu kan anak buahnya banyak yang pada harusnya Prabowo dihukum gitu untuk perbuatannya itu dan menggembor-gemborkan bahwa Prabowo itu tersangkut kasus 98 gitu kan, pembunuhan di 98. Tapi nggak pernah setelah jadi presiden nggak ada tuh yang berusaha memenjarakan Prabowo. Nggak ada tuh upaya dari pemerintah untuk ayo diusut lagi kasus 98 ini terus tersangka kita jadikan Prabowo tersangka gitu, nggak ada kan. Nggak ada gitu loh ya. Jadi sebenarnya mereka juga sudah menerima itu gitu loh. Kalau nggak menerima, mereka harusnya waktu Prabowo duet sama Mega berduet sama Prabowo waktu itu mereka udah nggak mau dong sama Mega. Mereka mau aja loh. Ya nggak? Gitu. Jadi ketika kemarin Budiman Sujatmiko datang ke Prabowo dan dia sebenarnya juga sama kali sama Jokowi, pengennya Prabowo sama Ganjar Iya, bersatu dia gitu bilang. kan. Jadi lebih memikirkan negara ini, udah tinggalkan yang dulu-dulu, bekerja sama untuk membuat negara ini lebih baik, lebih maju gitu. Seperti itu. Iya, Budiman bilang gitu kok, sama seperti Pak Jokowi, dia sebetulnya berusaha untuk Menggabungkan. ngawinin gitulah Ganjar sama Prabowo ini. Oh, itu kalau jadi sebetulnya Keren. mungkin bisa 70% kali ya. Menangnya mungkin pede banget. Kalau nggak 70%, 74% lah. Kalau sekarang Anies di surveinya 26 kan. Cuma egonya mama banteng itu kan nggak bisa. Kalau gue pandangan tentang Tim Mawar beda lagi, enggak itu sih. Bahwa dia terlibat, iyalah udah terbukti kok gitu kan. Udah terbukti dengan dia dicopot pangkatnya, diberhentikan dari militer gitu. Tapi kan. diberhentikannya dengan hormat kan? Emang Boy Muhammad enggak lah. Iya ya. Dicabut sama Wiranto, boy, nggak ada fotonya lagi. Enggak lah.
Tapi dia masih Dapat terima pensiun gitu. gaji, dapat Pensiun. pensiun Oh, berarti gua dia nggak tahu. bukan Gua nggak tahu lah. Alfamart. Pokoknya dia memang terlibat di situ gitu di Timur. Tapi kalau gua bukan yang bilang bahwa itu harus Karena dia kan diusir segala harus macam. ngikutin perintah di atasnya dia sebagai Jadi dia tentara. Kalau kata gua namanya tentara itu dia cuma satu dong. Dia tunduk sama panglima tertinggi sama presiden harus tunduk. Nggak boleh nggak tunduk. Lu kebayang kalau presiden nggak tunduk sama siapapun dia sendiri ya jadinya kudeta militer misalnya kayak gitu. Tapi apakah ini maksudnya kudeta gua nggak tahu gitu ya. Tapi dia harus ada jalur komando yang harus dia ikutin dan dia harus patuh harus tunduk kalau enggak waduh serem banget orang megang senjata tapi dia bisa nggak nurut sama atasannya ngeri. Jadi gua ngelihatnya begitu bahwa itu saat itu oke, mungkin pada saat itu dia mau melakukan tugasnya sebagai tentara yang mungkin menerima order itu. Nah, kenapa itu nggak diungkap terus-terusan? Gua menduganya, berpikirannya bahwa ya mungkin karena melibatkan institusi yang besar. Kalau misalnya memang itu dulu ABRI yang ini gitu kan, wih, bisa jadi cewas kacau lagi gitu loh, jadi kacau lagi kalau itu dulu. Jadi dia sebagai tumbal, ya. Beberapa sih bilang gitu yang gue baca gitu, mungkin aja gitu loh. Nah, kita kalau tentang apa tadi lu bilang Megawati gitu kan, ya gue termasuk yang nggak termasuk yang sama sedih sakit hati juga gitu waktu Jokowi di apa sih namanya kuyuh apa sih Di direndah-rendahin gitu nah, iya. kayak dihina kalau bilang gitu dihina di depan Pendukung apa? bukan cuma pendukung dia tahu itu bisa di TV dan itu bahkan viral gitu kan wih sakit hati banget gua waktu dia menghadap Ada ketua itu partainya fotonya di share itu kan, iya dengan duduknya apakah dengan kursi kecil yang jelek, terus Megawati kursinya besar gagah gitu. itu bukan nggak mungkin loh Jokowi itu kan pintar banget kalau gue lihat itu bukan mungkin Jokowi dia nggak sengaja duduk kayak gitu biar dia kelihatan banget bahwa dia tuh orang yang Iya. Dia kan dia mau menceritakan aku tuh senangnya Jokowi itu bahwa ya. dia sedang direndahkan gitu. Jokowi itu kan selalu dianggap bahwa dia pelongo-pelongo gitu kan. Padahal Kayaknya pintar banget. Dia pintar. memanfaatkan kata pelongo-pelongonya itu. Jadi lu kan bilang gua pelongo-pelongo, gua nggak mungkin lah bisa ngatur ini semua. Gitu kan. Iya. Padahal diatur tuh Iya semuanya. mungkin sih. Iya kan? Mungkin sih. Keren si Jokowi ternyata. Iya. Nggak nyangka. Sampai Kaisang jadi ketua PSI juga kayaknya setelah MK itu gue ngeliat setelah MK aja, maksudnya setelah kasus MK gue, wah berarti emang mungkin nih ini Jokowi yang ngatur. Gue waktu PSI milih Kaisang itu masih tetap menampik orang-orang bilang bahwa ini diatur Jokowi gitu kan, Jokowi mau jadiin PSI jadi partainya gitu masih menampik. Gue masih senang-senang aja partai anak muda gaya milih ketua umumnya dengan cara mereka sah-sah aja gitu kan, yang terpilih juga Kaisang dan memimpin dengan gayanya dia sah-sah aja anak muda dan gue akan pilih mereka juga sih. Menurut gue karena besok 10-20 tahun ke depan yang akan mengelola akan lebih banyak terlibat ya anak-anak muda memang itu ya. Kalau gue lebih karena ini apa? Jangan dengan gaya Prabowo yang kalau gue lebih ini udah bosen sama politisi-politisi yang banget, tua itu banget. yang pandangannya cuma kayak gitu terus gitu loh. Banget. Dan kelihatan banget bedanya. Ini ya, dulu gue melihat Puan itu sebagai seorang yang pasti apa olot gue kayak melihat Megawati kayak Megawati aja ngeliatin. Tapi ternyata enggak. Setelah dia di Pilpres 2024 ini gue lihat pergerakan dia dan cara ngomong dia itu enggak begitu. Dia bisa lunak dan lebih muda aja dengan Megawati mana mau ketemu SBY setelah Pilpres 2024. Kalau Puan ketemu AHY dibuka banget sama dia gitu. Bisa kayak gitu loh, Beda ternyata. Kalau turun ke yang lebih muda itu beda banget. Ada politisi tua kalau udah ngomong itu kan, aduh kok gitu lagi kok bosen gue. bosen, iya sama, bosen banget. Kok bosen enggak? Terus kayaknya mereka itu terkurung di situ maunya ini gagasan terbaik tuh ini, jadi kayak nggak mau menerima kenyataan bahwa zaman sudah berubah, kesannya seperti itu gitu. Masih begitu. Aku sih pengennya ya pengen banget tuh lihat
kabinet itu nanti diisi sama anak-anak muda, terus apa ya? Tapi yang berkompeten ya, yang berkompeten. Ya gitu lah. Ternyata bisa kan ya, kayak Gibran aja dulu kita mandang sebelah mata, ternyata itu bisa juga Nah, gitu ya. terus itu yang menteri pendidikan itu juga ternyata katanya bagus ya. Aku sebenarnya nggak terlalu tahu sih, cuman banyak yang memuji gitu kan. Ternyata Yang menghujat banyak juga. yang menghujat banyak. Ya biasa lah itu. Yang menghujat itu pasti yang tua-tua. Yang tidak siap dengan perubahan. Kalau gitu milih Anies dong. Kalau mau perubahan. Gue perubahannya bukan yang model kayak gitu ya. Dia mau perubahannya ngeri itu mah, perubahan ke kelompok yang Enggak juga suka. sih. Di situ ada Nasdem itu juga nasionalis. Nasdem, Gerindra, Demokrat, PDIP itu ideologinya sama kata gue sih. Sama. Ini lihat aja nih, Nasdem nanti ini mungkin akan kalah dengan PKS. Walaupun sebenarnya kita setuju ya, itu aneh banget PKS sama PKB. Ya nggak? Oh iya, iya aneh Itu banget. Aneh banget. Itu harus nggak nyambung kayaknya gitu. Tapi presiden threshold itu yang membuat seperti itu. Soalnya partai kalau nggak mendukung, kalau nggak salah nih, partai kalau nggak mendukung sekarang itu dia nggak akan bisa ke pemilu di pemilu berikutnya lagi. Gitu. Jadi dia harus mendukung. Harus bekerja sama. Bagus juga sih, biar pura-pura Tapi gua nggak setuju sama presiden threshold. Harusnya sih semua partai berhak atau Kan ya. boleh boleh mengajukan iya. pemimpin. Untuk apa ada partai kalau dia tidak bisa Iya. bisa punya Benar, calon benar. pemimpin negara ini gitu loh. Enggak, maksudnya Dan- bagus juga betul. PKB sama PKS jadi satu, sama Enggak. nggak susah gitu. Nggak susah. Susah menang. Menurut gua nggak bagus itu karena jadinya mereka memaksakan diri padahal ideologinya udah beda, cara yang dipakai juga udah beda. Kok mau seolah-olah bersatu udah pasti nggak bersatu gitu loh. Jadi Mungkin ada tujuan maksud-maksud dari politisi-politisi yang bikin itu tuh itu. Jadi biar kelompoknya dia enggak, tuh kalau kata gua menang. harusnya dia kekeh dengan dia jalan dengan jalannya dia, ini jalan dengan jalannya dia. Nanti di ujungnya baru. Kalau gini jadi bingung. Jadi menurutku jadi bingung. Jadi bingung. Apa yang Tapi mau sebenarnya paling bingung harusnya gagasannya harusnya beda juga ini. Iya, yang paling bingung kan nomor 1 kalau sekarang ya. Tapi dia relatif lebih mudah dibanding Ganjar sebetulnya. Karena mereka itu kontra pemerintahan sekarang gitu kan, perubahan gitu kan, Ya. antitesis segala Oh macam. iya, Ganjar Kalau ini, bingung kalau banget sih. Ganjar itu yang agak bingung. Tapi Ganjar bingung melawan Jokowi. Melawan Jokowi karena kan bukan melawan Prabowo ya. Melawan akhirnya, Jokowi. ya, akhirnya. pada saat dia melawan Jokowi prosot banget kan surveinya kan. Jadi Pak Ganjar kan keren banget sih. Ya, termasuk gua sih, gua juga langsung bikin status dulu yang kesel banget gua gara-gara MK itu sungguh. Bukan karena Gibrannya gua, karena Tapi gitu menurut lah. lo misalnya bukan Gibran yang cocok untuk itu, tapi anak muda siapa? anak PSI lah, pokoknya lah. Kalau aku suka itu ya, yang siapa namanya? Dardak, Emil Dardak. Itu menurut aku pintar pribadi. Maksudnya kalau Demokrat untuk ya? mewakili anak muda, dia Demokrat ya. Demokrat. Gitu. Kalau AHY gitu aku masih kurang serap ya, nggak tahu kenapa ya. Sama. Itu juga karbit sebetulnya kalau itu apa? Ini banget bapaknya banget gitu. Walaupun semua anak politis sih menurut aku bapaknya banget semuanya ya. Padahal dulu Gibran gua dulu kayaknya- kagum banget sama SPY, suka banget sama SPY. Gibran Dulu stylenya kayak Jokowi, model cara ngomongnya. yang paling mirip mah anaknya Pak Surya Paloh lah. Nah itu anaknya Ananda Paloh, Ananda Paloh kan ya. Lupa gua namanya. Itu mirip banget. Terus AHY juga mirip banget sama SBY. Iya. Siapa lagi? Gaya ngomong, gerakan tubuhnya pada saat ngomong itu. Mereka mungkin di rumah begitu ya. Mbak Puan mirip nggak? Hah? Mbak Puan mirip nggak? Kalau kata Mbak Puan beda sama Megawati. Sorry, waktu sama itu. Gila, ngeri banget solidnya. Jadi Pak Ganjar sama Alam? mirip kalau aku Oh, bilang. kalau mirip Dia berarti dia udah cocok jadi presiden nih. Karena dari dia cara ngomongnya kan Mirip ya? sebenarnya kan si Ganjar kan pinter ngomongnya, anaknya juga pinter ngomong juga nih. pintar. Pinter ngomong. Gitu. Ya, Belum lah kayak AHY kan juga nggak langsung nggak jadi presiden. Anaknya kan enggak. oh Belum ya. enggak. Gue kaitan dengan ngomong itu. Tadi lu sempat bilang apa? Bahwa harusnya Gibran itu nggak langsung jadi wali kota, jadi DPR dulu segala macam. Kalau gue nggak sependapat sama itu. Kalau kata gue,
siapapun boleh tiba-tiba mencalonkan diri jadi wali kota asal dipilih sama rakyatnya nggak masalah. Nggak harus jadi anggota DPR, nggak harus jadi Kalau camat dulu, nggak harus. iya, jadi waktu itu tuh gue mikirnya gini ya, apa dia harus punya pengalaman dulu setidaknya apalah memimpin orang, bertemu dengan Dia banyak pemimpin orang. perusahaan, dia Iya pemimpin perusahaan sih, bisa. iya, Jadi iya. kalau kata gue yang gue mau memandang sebelah mata tuh hanya karena jangan-jangan dia maju hanya karena dia anak presiden itu doang sih. Modalnya cuma anak presiden doang jadi wali kota gitu, aduh nggak banget gitu. Iya. Kalau Nah, sebenarnya kalau aku sih sebenarnya karena dia di mata gua dia tidak punya kapabilitas untuk memimpin gitu kan waktu itu, tapi ternyata bisa, dan akhirnya itu merubah mindset gua. Oh ternyata nggak apa-apa ya anak muda memimpin gitu, kita Oh, dipimpin iya, anak muda iya. tuh ternyata nggak apa-apa gitu. gue termasuk bukan nggak apa bahkan mendukung kalau gue sih. Aku sih lihat ini dulu track recordnya, oh ternyata bisa dari pengalaman gitu kan. Oh ternyata Gibran bisa, oh ya berarti benar. Ternyata sorry maaf. Udah mulai emosi nih, lihat nih, udah main fisik deh nih, udah main fisik. Tampar, ditampar langsung hiperbol itu. Maaf ya ada suara-suara. Udah sempet mati kameranya lagi. Nggak tahu nih tadi kerekam cuma berapa menit. Tutup deh, udahan dulu ya. Ya, diskusi kita atau bukan obrolan kita tentang Pilpres kali ini segitu dulu. Sebetulnya kita canggung sih duduk di sini. Aku pesan-pesan dulu ya. Mau kampanye ya? Bukan. Coba. Pak Prabowo jangan blunder ya please. Aduh, Mas Anies. Pilih nomor 3 ya Mas Anies. Ya udah, sampai ketemu lagi. Jangan lupa, selamat menikmati hidup. Bukan.